Halo Bedekers. Sebagai manusia, makan menjadi salah satu kebutuhan primer yang akan membantu kita untuk bertahan hidup. Kadangkala kita akan memilih makanan cepat saji atau tidak lagi mempedulikan kebersihan makanan di saat kita sangat lapar. Tapi setelah melihat video ini, dijamin kalian akan selektif dalam memilih makanan. Berikut 10 proses pengolahan makanan paling jorok yang ada di dunia. Yuk deh kita bongkar. Raj Banana Leaf. Yuk kita awali di sebuah restoran ternama di Bangsar, Malaysia yang harus ditutup akibat beredar sebuah video berdurasi setengah menit pada Juni 2018 lalu. Departemen Kesehatan Balai Kota Kuala Lumpur menghentikan operasi restoran Raj Banana Leaf yang dianggap tidak mementingkan aspek kebersihan dan kesehatan. Tuduhan itu keluar setelah 3 karyawan Raj Banana Leaf terekam sedang mencuci piring di belakang restoran. Sampai di sini sih belum, masih wajar-wajar saja ya. Tapi yang membuat para konsumen geram hingga berasa ingin muntah karena piring tersebut dicuci di sebuah kubangan air. Sudah di kubangan air yang berada di atas tanah, akhirnya berwarna coklat kekuningan. Duh, Mimin jadi pengen ikutan muntah nih. Lalu bergeser jauh ke India. Terdapat sebuah proses pembuatan adonan yang dijamin membuat kalian ilfil melihatnya. Jika pada umumnya adonan diolah menggunakan tangan yang telah dicuci maupun dilapis plastik higienis, di India adonan justru diolah dengan menggunakan kaki alias diinjak-injak. Tak hanya diinjak-injak saja, adonan tersebut semakin menjijikan karena letakkan di atas lantai teras rumah. Rupanya, proses pembuatan adonan seperti ini telah turun-temurun dilakukan. Lihat tuh, cowok yang menjadi chefnya. Kakeda Hotel yang terletak di pusat kota New Delhi sempat merasakan dampak akibat salah satu karyawannya terekam sedang menginjak-injak adonan yang akan dihidangkan kepada para pelanggan. Departemen Keamanan Pangan di India lalu melakukan sidak pada Februari 2017 silam untuk mencari tahu kehigienisan makanan yang dihidangkan di Kakeda Hotel. Beruntung, Kakeda Hotel tak sampai ditutup seperti yang dialami oleh restoran Raj Banana Leaf di Malaysia. Tertarik mencoba makanan yang dibuat dan proses tersebut, Bedekers? Kalau Mimin sih ogah ya. Gula merah. Selanjutnya masih ada nih hubungannya dengan kaki yang lagi-lagi terjadi di India. Duh, India memang benar-benar banyak keanehan deh. Di Indonesia, proses pembuatan gula merah pada umumnya dimasak dalam sebuah kuali besar. Setelah itu, adonan yang telah mencair akan dimasukkan ke dalam cetakan seperti tempurung kelapa. Di India, prosesnya pun hampir sama. Hanya saja, adonan akan didiamkan terlebih dahulu di sebuah penampungan. Di tahap ini, keanehan yang mengundang rasa jijik mulai nampak. Orang-orang India justru ikut masuk ke dalam penampungan adonan gula sebelum memasukkannya ke dalam cetakan. Ada yang tak menggunakan alas kaki dan ada pula yang memakai sendal. Duh, parah nih. Belum lagi kalau keringatnya bercucuran jatuh ke atas penampungan. Pengen aja Bedekers. Mochi lebah. Mochi merupakan makanan khas Jepang yang berbentuk bulat dan terlihat lucu. Teksturnya sangat kenyal dan terbuat dari beras ketan. Kue yang prosesnya dikukus lalu ditumbuk menjadi halus ini sangat diminati masyarakat di Jepang. Namun di China terdapat mochi yang terbuat dari proses yang sangat unik dan terkesan berbahaya. Pembuatan mochinya wajib menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian tebal. Bagaimana tidak? Adonan mochi yang diolah justru dikerumuni ribuan lebah. Ada yang berterbangan dan ada pula yang hinggap ke atas adonan. Bahkan mochi yang telah siap disantap itu mengandung puluhan ekor lebah di dalamnya. Wow, pembuatnya berkilah. Mochi lebah ini lebih segar dan sangat lembut untuk dikonsumsi. Bedekers, kalau kalian tertarik dengan mochi lebah ini, ceritain ke Mimin aja ya gimana rasa dan sensasinya. Chazu Marzu.
Masih soal kue yang mengandung hewan hidup nih Bedegers. Casumarzu merupakan salah satu varian keju khas masyarakat Sardinia di Italia dan Korsika di Prancis. Melihat keju yang satu ini dijamin kalian akan merasa mual hingga muntah. Bagaimana tidak? Di balik ukuran besar keju Casumarzu, terdapat belatung-belatung hidup yang juga ukurannya besar. Keju Casumarzu dianggap sebagai hidangan mematikan sehingga Uni Eropa melarang penjualannya. Akan tetapi masih tetap diperdagangkan di pasar gelap. Jangan kira ya kalau ingin menyantap keju Casumarzu ini harus membuang belatungnya terlebih dahulu. Tidak, Bedegers. Oh no, belatungnya wajib ikut disantap hidup-hidup. Memang sih, masyarakat Sardinia dan Korsika turut menyediakan segelas anggur merah setiap kali menyantap keju Casumarzu. Tapi masih iya sih? Harus makan belatung besar hidup-hidup? Gimana Bedegers? Sudah pengen muntah belum? Telur Costco. Costco Wholesale Corporation merupakan perusahaan pemasok tingkat internasional yang bermarkas di Issaquah, Washington, Amerika Serikat. Costco terkenal dengan harga yang sangat terjangkau. 15 lusin telur saja harganya di bawah $20 alias Rp292.000 saja. Harga yang sangat murah itu pun menimbulkan pertanyaan. Penyelidikan rahasia pun dilakukan pada tahun 2015 di Hillandale Farms yang menjadi peternakan pemasok telur untuk Costco. Fakta-fakta mengerikan pun ditemukan di sana. Banyak bangkai hewan ditemukan yang berbau dengan ayam-ayam hidup di dalam kandang. Tak hanya itu, puluhan hingga ratusan telur rusak berserakan di lantai. Untuk menghindari kerugian dan menjaga konsumen terhindar dari penyakit, Costco pun akhirnya memutus kerja dengan Hillandale Farms. Minyak selokan. Kalau di Indonesia banyak ditemukan kasus pemakaian minyak goreng bekas, di China lebih hebat lagi. Tingginya harga minyak goreng di negeri tirai bambu membuat banyak restoran kecil mengakalinya dengan menggunakan minyak daur ulang. Istilah itu disebut dengan gutter oil alias minyak selokan. Penamaan itu berasal dari proses pertama minyak goreng diperoleh. Ya, para pengepul mengambil minyak goreng dari selokan yang merupakan saluran pembuangan. Para pengepul pun terang-terangan menimba minyak goreng bekas itu di pinggir jalan-jalan besar di China. Wah, pede banget ya. Nah, setelah itu pengepul akan membawa minyak selokannya ke pabrik pengolahan untuk didaur ulang sebelum dijual ke restoran-restoran kecil. Menyadari minyak selokan sangat berbahaya bagi kesehatan, pemerintah China pun telah melawan praktik ilegal ini sejak lama. Seperti yang dilakukan pada 10 karyawan di restoran Wenzhou, Provinsi Zhejiang, tahun 2017 silam, beberapa di antaranya dijatuhi hukuman penjara 8 bulan hingga 2,5 tahun. Bahkan ada yang divonis penjara seumur hidup loh. Roti pita. Roti pita merupakan roti berbentuk bulat yang berongga di bagian tengahnya. Biasanya, bagian itu akan diisi dengan aneka ragam sayuran, buah-buahan, ataupun lainnya yang bertujuan untuk mengenakan roti pita ini. Di berbagai negara, roti pita dijadikan hidangan pencuci mulut ataupun jajanan yang dapat dikonsumsi kapan saja. Sebuah kedai yang menyajikan roti pita hingga dini hari menjadi viral di sosial media. Terlihat sangat jelas karyawan wanita yang sangat energik itu dengan sengaja meludahi bagian dalam roti pita. Tindakan tidak senonohnya itu pun mengundang amarah konsumennya yang langsung melompat mengambil lalu membawa roti pita yang telah diludahi itu. Jangan seperti itu ya Bedegers. Ayam setengah matang. Seorang wanita asal Australia bernama Morgan Jane Gibbs memperkenalkan sebuah rasa baru di Facebook Januari 2017 silam. Jane mengunggah sebuah foto makanan berupa potongan daging ayam setengah matang. Meski maksudnya sekedar candaan saja, foto daging ayam setengah matang itu mengundang reaksi negatif. Banyak yang mengatakan kalau resep tersebut bisa merenggut nyawa manusia. Benar saja. Di Jepang sana banyak restoran yang telah lama menyajikan menu daging ayam sapi maupun babi setengah matang ini dilarang oleh Kementerian Kesehatan. Alasannya sangat jelas, telah banyak kasus manusia yang meninggal setelah mengkonsumsi makanan dengan istilah tataki tersebut. Emang sih,
Setiap daging itu harus diolah hingga matang biar bakterinya pada tewas semua. Itu Bedikers. Tak terasa aja nih kita telah berada di penghujung video. So gimana Bedikers? Apa kalian sudah merasa mual setelah melihat deretan proses pengolahan makanan yang paling jorok tadi? Atau sudah ada yang muntah dari tadi? Oke, sekian dulu saja dari kami ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.